Baik, pada video ini kita bakal membahas, framework yang cukup terkenal yaitu, Django ya namanya. Jadi Django adalah web framework free ya atau gratis dan open source atau kode terbuka yang cukup populer, dan Django ini lahir pada tahun 2003 ya, yang dibuat oleh Adrian Holopaty dan Simon Willison di salah satu surat kabar, dengan nama Journal World di Lawrence, Kansas, Amerika Serikat. Dan kenapa Holopaty dan, Simon ini mengambil nama atau memberikan nama Django, karena, dia terinspirasi salah satunya si ini ya, si Simon dia sangat gemar bermain gitar sehingga dia memberikan nama web framework ini dengan nama Django. Nah, Django itu diambil dari nama gitaris Belgia Prancis ya, dengan nama Django Reinhardt. Jadi gitu ya cerita singkatnya. Jadi web framework ini lahir 2003 tetapi dirilis ke publik pada tahun 2005 ya dengan nama resmi namanya Django. Dan Django ini merupakan salah satu web framework dari Python yang cukup populer ya, tapi nggak hanya Django aja. Sebenarnya ada lagi yang namanya Flash. Tetapi untuk Django itu skalanya lebih besar ya dibanding Flash. Nah, kenapa, Django itu bukan terbaik ya, tapi lebih banyak digunakan? Django merupakan salah satu framework yang menggunakan, pola atau pattern model view controller seperti kebanyakan web framework lainnya, ya salah satunya web framework web gitu. Dan Django ini dirancang pertama kalinya beroperasi dengan database relasional, tetapi untuk sekarang Django bisa mengikuti dengan teknologi NoSQL atau Not Only SQL gitu ya. Kemudian Django sekarang menjadi kerangka pengembangan web pilihan atau web framework pilihan untuk beragam organisasi seperti Instagram. Ya, Instagram, siapa yang nggak kenal Instagram? Instagram menggunakan, Django sebagai web frameworknya. Kemudian ada Pinterest, dan ada lagi yang namanya Public Broadcasting System atau sistem penyiaran publik ya yang ada di Amerika Serikat, serta National Geographic dan lain-lain yang belum saya sebutkan pada video ini. Jadi banyak ya sebenarnya yang menggunakan Django ini sebagai, salah satu web framework untuk pengembangan aplikasi webnya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada grafik atau bisa dibilang ini, roadmap ya dari masing-masing versi, dan, dari versi 2 sampai versi nanti ya, ini versi 5 sebenarnya belum rilis ya, masih rencana, itu mendukung Django versi 3 ya. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan Python, versi 2, segeralah hijrah ke Python versi 3 karena versi 2 ke atas sudah tidak mendukung atau tidak mensupport Python versi 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa versi yang lumayan agak lawas yaitu versi 2.2. Walaupun, versi ini lawas, versi ini merupakan, varian dari LTS ya atau long term service yang cukup panjang didukung. Versi 22 ini, dirilis pada tahun 2009 bulan April ya, dan didukung sampai, 2022 ya. Kita bisa melihat ke sini ya, kalau, 22 sampai April 2022 ya. Kemudian untuk versi 3 ini baru, kemarin ya, belum lama. Ini versi 3 rilis pada Agustus 2020 dan didukung hanya 1 tahun ya, sampai April 2021 ya. Sedangkan untuk versi 31 ini belum rilis ya, karena masih rencana ya. Karena versi 3.1 ini dirilis pada April 2021 ya, dan didukung sangat sebentar ya, sampai Desember 2021, seperti itu. Kemudian, yang seterusnya dan ke bawah ini sebenarnya masih, lama ya, ini belum dirilis, ini baru rencana. Jadi yang paling real sekarang yang dapat kita gunakan adalah versi 2 dan versi 3 ya, dengan, versi 2.2 LTS dan 3.0 atau 3.1 ya.
Kalau kita bisa sih menunggu sampai tahun berapa ini, 2021 ya, untuk versi 3.2, tapi masih lama. Jadi sekarang kita akan menggunakan versi 2.2 yang LTS ya, karena ya lumayan sampai disupport pada tahun 2022. Ya setahun lagi ya, saat video ini dibuat gitu. Oke, jadi tools yang dibutuhkan dalam, belajar pemrograman, web framework Django ini sebenarnya nggak banyak, hanya membutuhkan Python aja, kemudian ada virtual environment, ini pun opsional ya. Jadi boleh ada, boleh enggak, itu tergantung teman-teman. Jika teman-teman mau, menggunakan atau mencoba gitu ya, versi Django yang 2 dan 3 apa bedanya, silakan teman-teman gunakan virtual environment, tapi jika tidak mau, menggunakan juga nggak masalah gitu ya. Dan ada lagi yang terakhir itu IDE ya, atau text editor. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan IDE atau text editor. Kalau IDE yang paling enak sepertinya PyCharm ya, tapi PyCharm mendukung versi yang, profesional ya. Kalau community sepertinya tidak mendukung Django ya, tapi kalau untuk Python-nya pasti didukung. Kalau text editor kan bebas ya, jadi kita akan menggunakan text editor sejuta umat, yaitu Visual Studio Code ya. Oke, sekarang kita bakal coba men-setup-nya ya. Oke, sekarang kita buat, directory ya atau folder di home kalau saya, dengan nama, tutorial Django. Kemudian biasanya kalau di Linux dia, meminta hak akses ya atau permission untuk membuat atau menginstal virtual environment-nya, maka untuk itu kita berikan hak akses root ya kepada folder atau directory tutorial Django gitu. Oh ya, ini kelupaan ya, change mode-nya belum dirubah. Oke, setelah itu kita pindah ke directory tutorial Django-nya. Setelah itu kita bisa melihat, untuk path directory ini adanya di home/nopi/tutorial Django. Oke, sekarang kita install, ini kita clear dulu ya. Kita install virtual environment-nya menggunakan, package manager Python yaitu pip ya. Berarti di sini kita gunakan Python. Oh, tapi sebelumnya kita cek dulu ya. Di sini saya menggunakan Python 3.8 ya. Jadi ini versi yang terbaru. Jadi teman-teman, bisa menggunakan versi 3.8 ataupun di bawahnya ya, yang penting masih versi 3. Dan kita bakal, install di sini virtual environment dengan perintah mpip install ya, virtual env atau virtual environment. Nah, kalau ada tulisan kayak gini atau ada keterangan seperti ini, berarti sebelumnya saya sudah pernah menginstal virtual environment. Jika sudah diinstal, maka akan muncul seperti ini, tapi jika belum, dia akan melakukan proses instalasi. Kita bisa langsung membuat virtual environment, tinggal buat saja di sini, fan v ya atau virtual environment. Kemudian nama virtual environment-nya kita beri nama misalnya, My Django gini ya. Oke, kita bisa lihat di dalamnya sudah, ada atau belum dengan menggunakan perintah ls. Nah, yang warna biru ini merupakan, virtual environment ataupun directory yang sudah kita buat dengan perintah sebelumnya ya. Kemudian kita aktifkan virtual environment-nya dengan perintah search ya, seperti ini, kemudian bin, kemudian activate. Oke, berarti kalau begini dia nggak mau, tinggal tambahkan saja di sini my Django. Oke, ini sudah aktif ya. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya ada dalam kurung nama virtual environment kita. Di sini tulisannya my Django. Oke, ini kita clear dulu ya, supaya enak kelihatannya. Nah, sekarang kita tinggal menginstal si Django-nya ya. Menggunakan perintah Python m pip install ya.
Di sini kita tes aja Django ya. Tapi kita bisa menentukan versi berapa yang akan kita install. Nah, kalau kita menggunakan perintah seperti ini, maka yang terinstall itu versi 3.1.5, yaitu versi yang terbaru ya. Tapi kita pengen yang versi LTS tadi tuh, yang versi 22. Nah, caranya tinggal sama dengan 2.2 seperti ini. Nah, ini sedang menginstal Django versi 2.2. Oke, nah sekarang tinggal kita gunakan aja di sini view list ya. Kita lihat di sini. Nah, kita sudah berhasil memasang Django ya. Di sini sudah ada package-nya dengan versi 2.2. Nah, setelah itu kita bisa membuat project ya di dalam Django ini menggunakan perintah Django admin start project ya. Kemudian nama projectnya apa gitu ya. Nah, jadi Django admin ini merupakan keyword bawaan atau built-in dari Django-nya untuk membuat suatu project ya, atau memulai suatu project dengan nama yang kita inginkan gitu. Contohnya di sini saya menggunakan my sheet aja ya, atau halamanku, kemudian di enter. Nah, ini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan dua direktori ya. My Django ini merupakan virtual environment, sedangkan my sheet ini merupakan projectnya ya, project dari Django-nya. Nah, untuk itu kita bisa langsung masuk ya ke my site-nya. Jadi my site, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada dua file ya. Ada file manage.py dan ada my site lagi ya. My site ini folder atau directory lagi, dan manage.py ini merupakan file utama untuk menjalankan server salah satunya. Nah, jadi kita kalau menggunakan Django, kita tidak usah menggunakan server tambahan ya, seperti pemrograman lain yang harus menginstal biasanya XAMPP gitu ya. Nah, kita nggak usah menggunakan XAMPP di sini. Kita juga tidak usah menginstal MySQL, karena sebenarnya MySQL itu sebenarnya opsional ya, bukan keharusan. Dan biasanya Django sudah memberikan SQLite 3 sebagai database bawaan. Nah, di sini kita lihat hanya ada dua file ya, manage.py dan mysite. Nanti kalau kita jalankan servernya, maka si Django akan membuatkan database dengan nama db.sqlite 3. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita jalankan Python, kemudian manage.py, kemudian run server. Oke, kalau keterangan seperti ini, kita sudah berhasil menjalankan servernya. Nah, caranya kita tinggal kopas aja atau copy paste URL ini. Kemudian kalau teman-teman mau menghentikan servisnya atau layanan dari web server ini, teman-teman tinggal menggunakan shortcut Ctrl C ya untuk mengeluarkan servernya. Contoh saya keluarkan ya, Ctrl C. Nah, ini akan keluar sendiri. Kalau kita klik lagi atau kita ketik lagi, ini akan jalan lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, ini di URL-nya ini kita copy, kemudian kita arahkan ke sini, kita enter. Nah, kita sudah berhasil menjalankan Django-nya ya di web server. Oke, setelah itu kita bisa buka si project itu menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Kita open folder aja, kemudian kita cari di home, kemudian cari tutorial Django tadi ya. Nah, ini kemudian kita oke aja. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan file baru ya, namanya db.sqlite 3, yang sebelumnya teman-teman lihat kita hanya mempunyai dua file saja kan tadi, myset dan file manage.py. Oke, kita buka lagi myset-nya. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah diberikan oleh Django-nya. Di sini ada file init.py, ini file kosong ya. Jadi file kosong ini menandakan bahwa myset ini merupakan project ya, atau package dari Django-nya gitu.
Kemudian untuk setting.py ini merupakan, file setting atau file konfigurasi di mana kita dapat melakukan konfigurasi di sini. Nah, ini kalau Bezier ini merupakan, apa ya, protokol kali ya bisa disebutnya, www ini biasanya Bezier ya. Jadi kalau www dibacanya Bezier kalau di sini. Kemudian ada security key ya atau, secret key ini merupakan kunci untuk nanti kita akan menghosting. Jadi teman-teman kalau akan di-hosting webnya ini jangan pernah dibagikan ke siapapun ya karena ini sifatnya rahasia atau secret. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan aplikasi yang akan terinstall atau yang kita gunakan di sini dengan menambahkan, install apps ya di sini tinggal ditambahkan. Selanjutnya untuk template root konfigurasi ini akan dibahas di video selanjutnya ya karena di sini hanya pengenalan saja jadi kita tidak terlalu dalam. Dan file URL ini merupakan, pola atau pattern URL untuk mengarahkan atau memberi jalan ya kemana file-file kita akan dijalankan di web servernya gitu. Nah, sedangkan web server yang kita gunakan adalah WSGI atau Web Server Gateway Interface. Nah, ini ya web servernya, kayak gitu. Oke, segitu aja ya untuk pengenalan Django-nya. Nanti akan kita bahas, lebih jauh lagi di video selanjutnya. Terima kasih.